Update gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani memang sempat tertunda ya hari ini, tapi bukan berarti kita kehabisan bahan untuk edukasi. Justru ini momen yang pas untuk menyimak kembali wawancara dari pengacara Reza Gladys. Dan coba kita bedah dari sudut pandang hukum perdata ya guys. Tapi satu hal penting dulu yang harus kita catat ya, ini bukan soal membela atau menyalahkan, karena sudah tentu ya pengacara Reza Gladys sedang menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membela klien. Sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya? Kan itu. Ini adalah bentuk penghormatan ya terhadap proses peradilan. Intinya, jika pengadilan memutuskan bahwa perjanjian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sah secara hukum, maka mereka tergugat ya akan melaksanakan kewajibannya, termasuk soal uang 4 miliar. Jadi tidak ada perlu yang diluruskan di sini guys, clear dan sesuai dengan mekanisme perdata. Betul gitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini, dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh bagi dua, kamu kasih 50M, mungkin jaksa agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi ini ke sana nih. Supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat konversasi. Itu yang bagian kami, yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya? Nah, ini bagian yang menarik nih, sekaligus perlu kita luruskan. Jadi pernyataan ini tampak seperti menyederhanakan logika tanggung jawab hukum ya. Padahal dalam hukum perdata guys, ada struktur dan mekanisme yang ketat soal siapa yang bisa diminta ganti rugi. Yuk kita bongkar logika hukumnya. Nah, pertama kita harus pahami dulu dalam perkara Wan Prestasi nomor 489 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan ya. Pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dijadikan tergugat. Saya ulangi ya, pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dijadikan tergugat, melainkan turut tergugat. Apa sih turut tergugat? Jadi dalam hukum perdata guys, turut tergugat adalah pihak yang terkait atau ikut disebut dalam perkara karena keterlibatannya secara fakta, namun bukan pihak yang diminta pertanggungjawaban secara langsung. Jadi guys, walaupun ada angka 100 miliar dalam petitum ya, yang diminta membayar tetaplah tergugat 1 dan tergugat 2, bukan turut tergugat. Lalu kenapa sih polisi dan kejagung dimasukkan sebagai turut tergugat? Nah, disinilah seni dari hukum itu muncul. Menurut hemat saya ya, Nikita Mirzani melalui gugatannya mengklaim adanya hubungan antara dia dan Reza Gladys adalah murni hubungan perdata berupa perjanjian secara lisan. Maka segala tindakan hukum seperti penahanan atau penarikan uang kurang lebih 3,4 miliar oleh polisi jika terbukti bermula dari laporan yang menurutnya Nikita Mirzani ya keliru guys. Menurut Nikita Mirzani keliru bisa dianggap sebagai bagian dari kerugian akibat tindakan hukum yang salah sasaran. Namun tetap ya, dalam sistem hukum Indonesia penetapan tanggung jawab hanya akan jatuh kepada pihak tergugat, bukan turut tergugat, kecuali turut tergugat diubah menjadi tergugat melalui mekanisme yang sah. Jadi guys, turut tergugat itu tidak sama dengan tergugat ya. Ingat, turut tergugat tidak sama dengan tergugat. Jadi penting untuk kita tidak terjebak dalam logika retoris ya yang tidak sesuai dengan sistem hukum. Kita boleh berpendapat, tapi menafsirkan hukum itu bukan seperti menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Hukum adalah seni guys, seni menafsirkan konteks, memahami struktur dan menyelami dasar hukumnya. Dan ilmu menafsirkan hukum itu tidak bisa hanya dikuasai lewat asumsi publik. Ibaratnya seperti mantri dan dukun ya, mungkin bisa meredakan sakit kepala, tapi kalau operasi jantung tentu butuh dokter yang paham anatomi, teknik, dan standar medisnya. Jadi guys, jangan gampang terhipnotis dengan istilah hukum yang terdengar meyakinkan ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tertipu logika yang seolah-olah ilmiah padahal hanya permainan kata-kata. Yuk belajar hukum bareng-bareng supaya nggak mudah dikelabui. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen ya, biar kita bisa terus mengedukasi dengan santai tapi tetap kritis.